Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halmatus Sadia dengan nomor NIM 23810701117 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5 dari kelas 5G. Di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan jawaban dari mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup dan Teknologi Masyarakat. Langsung saja, untuk jawaban nomor 1, sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat adalah elemen fundamental yang saling keterkaitan dan membentuk sebuah sistem yang dinamis. Interaksi kompleks dari keempatnya itu menciptakan jaringan pengaruh yang saling mempengaruhi, membentuk peradaban manusia sebagai penentu masa depan untuk planet ini. Adapun untuk sains dan teknologi itu diibaratkan fondasi inovasinya. Sains itu sebagai kumpulan pengetahuan sistematis tentang alam semesta yang menyediakan fondasi teoritis yang krusial bagi pengembangan teknologi. Penemuan-penemuan ilmiah mulai dari hukum fisika hingga prinsip-prinsip kimia dan biologi itu menjadi cetak biru inovasi teknologi. Contohnya pemahaman tentang elektromagnetis yang melahirkan teknologi komunikasi modern seperti radio dan telepon seluler. Sebaliknya, teknologi juga berperan penting dalam memajukan sains. Instrumen canggih seperti mikroskop, elektron, teleskop luar angkasa, dan peralatan analisis data yang memungkinkan para ilmuwan untuk menjelajah dunia dengan lebih detail dan akurat. Teknologi komputer juga memungkinkan simulasi dan pemodelan kompleks yang membantu ilmuwan untuk memahami fenomena alam yang rumit. Dan seperti teknologi dan lingkungan itu diibaratkan sebagai pedang bermata dua, karena teknologi di satu sisi dapat menjadi kekuatan pendorong kerusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, polusi industri, dan limbah elektronik adalah konsekuensi negatif dari kemajuan teknologi yang tidak terkendali. Namun, di sisi lain, teknologi itu menawarkan solusi untuk mengatasi masalah lingkungan. Teknologi daur ulang dan sistem transportasi yang efisien adalah contoh bagaimana teknologi dapat digunakan. Di sini dapat digunakan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dan untuk lingkungan dan masyarakat itu seperti ketergantungan yang tak terhindarkan. Untuk lingkungan yang sehat adalah fondasi kesejahteraan untuk masyarakat. Yang kualitas udara dan air yang bersih, sumber daya alam yang lestari, dan ekosistem yang stabil itu penting untuk kesejahteraan manusia dan untuk ekonomi dan kualitas hidup secara keseluruhan. Kerusakan lingkungan itu seperti polusi, deforestasi, dan perubahan iklim itu yang dapat mengancam kesehatan masyarakat untuk penyebab kerugian ekonomi dan meningkatkan resiko bencana alam. Dari itu, masyarakat di sini berpengaruh untuk memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan lingkungan. Untuk masyarakat dan sains itu seperti pengaruh timbal balik. Masyarakat memainkan peran penting dalam mengarahkan perkembangan sains melalui pendanaan penelitian dan penentuan prioritas ilmiah dan pertimbangan etika penelitian yang memastikan bahwa peneliti ilmiah dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat tersebut. Sebaliknya, jika sains memberikan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang dunia sekitar kita, inovasi seperti ini tuh inovasi seperti vaksin, inovasi seperti vaksin dan obat-obatan, dan ada komunikasi juga telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang secara signifikan. Selain itu juga memberikan dasar ilmiah untuk pembuatan kebijakan publik yang efektif dalam mengatasi masalah-masalah yang seperti kayak perubahan iklim, kesehatan masyarakat, dan keamanan pangan. Dan untuk contoh konkretnya dalam kehidupan nyata itu ada penerapan energi panas bumi atau geothermal di Indonesia itu sebagai sumber energi alternatif. Indonesia itu memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia dan pemanfaatannya merupakan hasil dari penelitian
ilmiah atau sains tentang struktur geologi tekanan uap air panas serta pergerakan magma. Dari temuan ilmiah itu dapat dikembangkan teknologi pembangkit listrik tenaga panas bumi yang mampu menghasilkan energi bersih tanpa membakar bahan fosil. Dan untuk analis dari dampak keempat perspektif tersebut, itu yang pertama dari perspektif sains, penelitian di bidang geologi, fisika dan kimia memungkinkan para ilmuwan itu memahami mekanisme energi panas bumi. Pengetahuan ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang energi terbarukan dan membuka peluang riset baru terkait efisiensi serta keberlanjutan sumber daya alam. Dan yang kedua itu dari perspektif teknologi inovasi pada sistem pengeboran, pipa uap dan turbin meningkatkan efisien inovasi panas bumi menjadi listrik. Teknologi ini juga terus dikembangkan agar biaya eksplorasi lebih rendah dan dampaknya lingkungan dapat diminimalisir. Dan yang ketiga dari perspektif lingkungan, penggunaan energi panas yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan menekankan emisi karbon dioksida sehingga membantu mitigasi perubahan iklim. Namun jika tidak dikelola dengan baik, eksploitasi sumber panas dapat menimbulkan risiko seperti penurunan permukaan tanah dengan gangguan ekosistem lokal. Dan yang keempat dari perspektif masyarakat, masyarakat sekitar di daerah panas bumi memperoleh manfaat yang berupa akses listrik yang lebih stabil dan peluang ekonomi baru atau lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan. Namun dari sisi lain itu muncul tantangan sosial seperti pergeseran bahan pertanian, konflik kepentingan dan tuntutan partisipasi masyarakat yang dalam pengambilan keputusan proyek. Jawaban untuk soal nomor 2, ranah efektif yang mencakup sikap, nilai, dan moral sangat penting dalam penerapan sains dan teknologi. Menumbuhkan sikap bertanggung jawab dan etis terhadap lingkungan melalui pembelajaran sains teknologi masyarakat atau STM di sekolah dasar itu memerlukan strategi pembelajaran yang tepat. Jika siswa memiliki sikap positif, nilai-nilai yang menghargai alam, dan moral yang kuat, mereka akan lebih cenderung untuk bertindak secara bertanggung jawab. Dalam penerapan sains dan teknologi, pembelajaran STM yang efektif harus mengintegrasikan pengembangan ranah afektif agar siswa itu tidak hanya memahami konsep-konsep ilmiah, tetapi juga atas kesadaran dan kepeduliannya terhadap lingkungan. Untuk strategi pembelajaran yang dapat diterapkan untuk siswa sekolah dasar atau SMP, yang pertama pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Siswa ini dihadapkan pada masalah nyata terkait lingkungan yang relevan dengan kegiatan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Siswa ini merancang dan melaksanakan proyek pengelolaan sampah atau misalnya masalah polusi sungai di sekitar sekolahnya. Siswa diajak untuk mengidentifikasi penyebab masalah, mencari solusi melalui penerapan sains dan teknologi, serta mempertimbangkan dampak etis dan solusi tersebut. Dengan tujuan pembelajaran tersebut, siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, adanya pemecahan masalah, dan kesadaran akan tanggung jawab terhadap lingkungannya. Dan yang kedua, ada pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, yang dimana siswa itu bekerja dalam kelompok untuk merancang dan melaksanakan proyek yang berfokus pada isu lingkungan. Dan untuk implementasinya tuh proyek pembuatan taman sekolah yang berkelanjutan, dan siswa belajar tentang daur ulang kompos, dan siswa di sini belajar tentang dasar daur ulang, dan ada kompos, terus penanaman lokal. Mereka juga belajar bekerja sama, berbagai pengetahuan, dan menghargai kontribusi masing-masing. Untuk tujuan tersebut meningkatkan keterampilan praktis, kreativitas, dan rasa memiliki terhadap lingkungan. Yang ketiga itu ada studi lapangan atau field trip yang mengajak siswa untuk mengunjungi tempat-tempat yang relevan. Terus dengan isu lingkungan seperti pusat daur ulang, taman nasional, dan instalasi pengolahan air.
Untuk implementasinya itu selama kunjungan siswa dapat berinteraksi dengan para ahli dan bisa mengamati langsung dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan, dan siswa dapat belajar tentang upaya-upaya pelestarian. Untuk tujuannya memberikan pengalaman nyata, meningkatkan pemahaman kontekstual, dan menumbuhkan rasa kagum terhadap alam. Untuk jawaban nomor 3, analisis sains, teknologi, lingkungan dan masyarakat, biogas dari limbah kotoran ternak untuk desa makmur jaya. Pada poin dimensi sains prinsip ilmiah yang mendasari teknologi biogas itu, yang pertama itu ada anaerobic digestion, yaitu pencernaan anaerobik. Proses inti adalah dekomposisi bahan organik oleh komunitas mikroba atau bakteri hidrolik, asidogenik, dan metagonik. Dalam kondisi tanpa oksigen, rangkaian reaksi ini mengubah senyawa kompleks atau selulosa protein lemak menjadi asam organik, lalu asam asetat, H3, CO2, dan akhirnya metana atau CH4 yang merupakan komponen utama dalam biogas. Dan yang kedua, parameter biologis dan kimia yang menentukan kinerja, rasio C N itu atau karbo dan nitrogen ideal untuk pencernaan sekitar 20-30 banding 1. Kotoran ternak seringkali dekat nilai baik, tapi perlu dicampur bila kandungan air atau seratnya itu terlalu tinggi. Untuk pH stabil sekitar 6,8 sampai 7,4 yang mendukung metagenesis, akumulasi asam, atau pH turun yang menghambat produksi pada metana. Dan temperatur mempengaruhi laju mikroba, waktu tinggal hidrolik atau retention time yang mempengaruhi konversi bahan menjadi biogas. Dan ada keseimbangan mikroba. Poin yang 3 itu ada energi dan mass balance. Energi kimia dalam kotoran diubah menjadi energi gas atau metana. Energi ini tersisa di gas state atau pupuk, dan konversi energi tidak dapat sempurna. Itu ada transformasi material di gas state atau sebagai pupuk. Substansi yang tersisa kayak nitrogen itu tersedia secara stabil dan lebih aman, sehingga dapat meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangi kebutuhan pupuk kimia. Untuk dimensi kedua itu dimensi teknologi, kelebihan dan tantangan praktis. Untuk kelebihan teknologi biogas untuk konteks agraris itu yang pertama, sumber energi terbarukan lokal yang dapat menggantikan kayu bakar dan LPG untuk memasak, hemat biaya jangka panjang, dan dapat mengurangi deforestasi. Untuk poin kedua, manfaat ganda atau energi plus pupuk digestes sebagai pupuk organik yang meningkatkan kesuburan dan retensi air tanah, yang sangat relevan untuk menghadapi ketidakpastian hasil panen akibat perubahan iklim. Dan yang ketiga, pengurangan patogen dan bau, pengolahan kotoran yang lebih higienis untuk menurunkan resiko penyakit zoonotik dan bau tak sedap. Yang keempat itu pengurangan emisi gas rumah kaca yang menangkap metana yang sebaliknya akan lepas ke atmosfer jika dibiarkan terbuka. Dan yang keenam itu skalabilitas, ada desain rumah tangga hingga skala komunitas atau pertanian terpadu, puluhan, ratusan, sampai ratusan meter kubik. Dan untuk tantangan teknis dan operasionalnya itu yang pertama, biaya awal dan akses pembiayaan. Untuk pembangunan digester, terutama tipe yang berkualitas, memerlukan modal yang mungkin besar sekali. Dan yang kedua itu ketersediaan dan kontinuitas bahan baku, musim panen ternak, pergeseran kepemilikan ternak, atau migrasi tenaga kerja bisa membuat supply limbah itu tidak stabil. Dan yang ketiga tuh keterampilan pemeliharaan. Pengoperasian memerlukan pemahaman tentang waktu pemberian pakan atau feeding, pengecekan pH, kebocoran gas, dan desclouding tanpa teknisi lokal, sistem cepat rusak. Dan yang keempat tuh kualitas konstruksi, desain yang sesuai. Desain buruk itu akan bocor, terus korosi atau produksi gas itu rendah, dan material murah tapi tidak tahan lama. Untuk dimensi lingkungan,
dampak positif dan potensi resiko untuk Desa Makmur Jaya. Dari dampak positifnya itu yang pertama, pengurangan tekanan pada hutan dan sumber kayu bakar yang akan berkurangnya penebangan kayu berkontribusi pada konservasi lahan atau penyerapan karbon dan habitat. Dan yang kedua itu penurunan emisi metana tak terkontrol jika kotoran dibiarkan terbuka. Biogas menangkap metana dan menggunakannya sebagai energi sehingga mitigasi. Dan yang ketiga itu perbaikan kualitas tanah melalui digestes, meningkatkan bahan organik tanah, struktur tanah, dan kemampuan menahan air sangat penting ketika curah hujan jadi tidak menentu. Dan yang keempat itu pengurangan polusi air. Kotoran yang dikelola dalam digester itu lebih sedikit mencemari sungai atau selokan, sehingga kualitas air permukaan itu membaik dan membantu masalah air bersih. Yang kelima itu pengurangan bau dan vektor penyakit. Lingkungan lebih sehat, resiko penyakit air atau lingkungan turun. Dan poin selanjutnya, dimensi selanjutnya itu dimensi masyarakat. Mengapa adopsi lambat dan strategi sosial untuk mempercepat penerimaan masyarakat terhadap teknologi? Di sini ada penyebab lambatnya adopsi di Desa Makmur Jaya. Yang pertama itu ketidakpercayaan dan risiko persepsi warga khawatir teknologi baru ini akan gagal, rugi biaya, atau menjadikan ternak ladang terganggu. Dan pengalaman proyek sebelumnya yang gagal memperkuat skeptisismenya gitu. Dan yang kedua itu kebiasaan dan preferensi budaya. Memasak dengan api kayu mungkin terkait cita rasa makanan, ritual, atau kebanggaan lokal. Dan yang ketiga biaya awal atau likuiditas. Modal awal dan akses kredit terbatas, masyarakat memilih kebutuhan hidup jangka pendek. Dan yang keempat itu ada kesenjangan informasi dan literasi teknologi. Yang kurangnya pemahaman tentang jangka panjang dan cara pemeliharaan. Untuk strategi sosial dan intervensi untuk pendorong penerimaan yang berbasis bakti sosial dan orientitas pemikiran. Yang pertama itu demonstrasi atau partisipatif, bangun unit demo, satu di rumah keluarga yang berpengaruh atau sebagai tokoh di desa tersebut, satu di sekolah, satu di kelompok tani, dan pastikan demo itu berjalan multiple musim sehingga warga melihat manfaat nyatanya. Tuh. Biogas untuk di dapur dan pupuk untuk di kebun, dan libatkan warga dalam konstruksi hingga mereka mempunyai ownership dan keterampilan dasar. Dan yang kedua itu modal bisnis, pembayaran yang bertahap, dan pembiayaan mikro. Langkahnya itu gabungkan subsidi awal atau pemerintah desa, provinsi dengan kredit mikro atau skema cicilan via koperasi desa. Dan pertimbangkan model pay as you cook atau sewa to own untuk mengurangi beban modal awal. Dan yang ketiga itu penguatan rantai layanan purna juga lokal. Latih beberapa teknis lokal, pemuda atau desa, dan fasilitas akses suku cadang, dan buatlah insentif bagi teknisi, ya, free perkunjungan agar layanan tersedia. Dan bentuk unit usaha sosial di desa yang menawarkan instalasi plus maintenance gitu. Dan yang keempat itu pendekatan dan behavioral, komunikasi yang sensitif budaya. Di sini untuk menggunakan narasi lokal, cerita kesejahteraan keluarga waktu yang kembali atau waktu ibu tidak lagi menebang kayu gitu. Dan tampilkan perbandingan visual sebelum dan sesudah, ukuran hemat biaya, waktu memasak, dan panen penyakit berkat pupuk. Dan yang terakhir langkahnya uji rasa memasak yang dimasak dengan biogas untuk menanggapi isu citra rasa tersebut. Jawaban untuk soal nomor 4 yang terakhir itu rancangan proyek berbasis STM untuk siswa kelas 5. Di sini nama proyeknya itu plastik jadi praktik atau daur ulang kreatif untuk sekolah bersih dan hijau. Untuk tujuan proyek tersebut itu yang pertama menumbuhkan kesadaran siswa tentang bahaya sampah plastik bagi lingkungannya, dan yang kedua melatih keterampilan berpikir kreatif dan inovatif dalam mengelola sampah plastik menjadi produk yang bermanfaat, dan yang ketiga mengembangkan pemahaman siswa tentang penerapan konsep sains dan teknologi sederhana dalam kehidupan sehari-hari, dan yang keempat itu mendorong siswa berperan aktif
aktif menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah. Dan yang nomor 5 itu udah. Dan untuk langkah-langkah pelaksanaannya, yang pertama, identifikasi masalah, di mana guru itu memulai dengan diskusi kelas tentang permasalahan sampah plastik di sekolah yang berada di kayak kantin, di halaman sekolah. Dan yang kedua, pengumpulan data dan observasi. Siswa melakukan pengamatan di sekolah untuk mengidentifikasi jenis dan jumlah sampah yang ditemukannya. Dan yang ketiga itu perencanaan solusi, yang dimana kelompok siswa merancang ide kreatifnya untuk mengelola sampah plastik menjadi barang berguna, misal pot bunga. Dan yang keempat, pelaksanaan dan eksperimen. Siswa mengumpulkan bahan plastik bekas dan melakukan proses pembuatan produk dengan bimbingan guru. Yang di dalamnya itu ada menggunting, menempel, mengecat, dan menghias. Dan yang kelima, presentasi dan evaluasi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas dan menjelaskan proses serta manfaatnya. Yang keenam, refleksi dan kampanye. Siswa bersama guru membuat poster ajakan untuk menjaga kebersihan sekolah dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Untuk keterkaitan dengan unsur STM-nya itu, yang unsur sains dan ketertarikan dalam proyeknya itu, siswa belajar tentang sifat bahan plastik dan pakainya terhadap keterkaitan dengan unsur STM, yaitu unsur sains. Ketertarikan dalam proyeknya itu, siswa belajar tentang sifat bahan plastik dan dampaknya terhadap tanah, air, serta konsep daur ulang. Dan unsur teknologi, keterkaitan dalam proyeknya itu, siswa menerapkan teknologi sederhana seperti alat gunting, lem, botol bekas, dan pengecatan untuk menciptakan produk baru. Dan ada unsur lingkungan, yang keterkaitan dalam proyeknya itu, proyek berfokus pada pengurangan sampah plastik dan meningkatkan kebersihan lingkungan sekolah. Untuk unsur masyarakatnya itu, siswa diajak menularkan kebiasaan peduli lingkungan kepada teman, keluarga, dan keluarga sekolah. Untuk indikator kreativitas yang dinilai itu, yang pertama dari originalitas atau originality, yang dimana ide dan bentuk karyanya unik, tidak meniru contoh sepenuhnya. Dan yang kedua, kelancaran, kemampuan menghasilkan banyak ide untuk memanfaatkan sampah plastik tersebut. Dan yang ketiga, fleksibilitas, yang dimana kemampuan menyesuaikan ide dengan bahan yang tersedia. Dan yang keempat itu elaborasi atau ketelitian dan keindahan dalam menyusun, menghias, serta menjelaskan hasil karya tersebut. Dan poin kelima terakhir, kegunaan atau produk memiliki nilai guna yang bisa dimanfaatkan di sekolah ataupun di rumah. Sekian video dari penjelasan jawaban saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.